Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke pembelajaran kimia. Ya, pada hari ini ya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai alkena. Ya. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi berbeda dengan alkana. Lalu apa saja pada alkena yang akan kita pelajari pada hari ini adalah satu, tata nama, yang kedua isomernya, yang ketiga sifat-sifat dari alkena, kemudian bagaimanakah pembuatannya, dan yang terakhir kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ya, yang pertama adalah tata nama alkena. Ya, sebelumnya kita lihat tabel di sebelah kanan. Nah, ini ada tabel ya, di mana di sini ada rumus molekul dan juga namanya. Nah, yang pertama yaitu C2H4. Ya, C2H4 ini diberi nama etena. Kemudian sampai dengan C10H20 diberi nama dengan dekena. Nah, apakah yang membedakan alkena dan alkana adalah yaitu pada alkana diberi akhiran ana, tapi pada alkena diganti akhirannya dengan ena. Nah, kemudian di sini ada contoh ya, contoh bagaimana cara memberikan nama ya pada alkena. Nah, di sini ada kita lihat ya rantai terpanjangnya. Perhatikan sebelum memberikan penomoran kita lihat rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ini ada berapa? Kita hitung dari kiri atau dari kanan boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita lihat nih ya ikatan rangkapnya pada posisi yang mana. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari alkena ya. Nah, inilah ada ikatan rangkapnya di sini. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu adanya ikatan rangkap, maka penomorannya itu diberi nomor dari ikatan rangkap yang terdekat. Ya, kalau kita beri nomor dari sini ya jauh ya. Penomoran atom C-nya harus dari kanan karena yang terdekat dengan ikatan rangkap. Maka penomorannya kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Di sini ada 2 rantai cabang ya. Rantai cabangnya itu ada di posisi keempat dan kelima. Nah, ini disebut apakah? Ini adalah gugus metil. Ya. Nah, barulah kita beri nama ya. Nah, penamaan itu harus disebutkan dahulu rantai cabangnya, setelah itu rantai terpanjang. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada 4,5 dimetil 2 heksana. 4,5 itu dari mana? Nah, kita lihat nih di cabang nomor 4, di atom C ya. Karbon nomor 4 dan 5 dia mengikat rantai cabang, maka diberi nama 4,5 dimetil. Kenapa disebut di? Karena ada 2 gugus cabang atau rantai cabangnya. Nah, kemudian kenapa dia diberi nama 2 heksana? Ya, karena ikatan rangkapnya berada pada nomor 2 dari rantai utama atau rantai terpanjang. Maka karena jumlahnya ada 6, 1, 2, sampai 6 atom C-nya, maka dia disebut dengan heksana. Ya.
Baik, paham ya sampai situ. Nah, berikutnya, jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2 dinamakan triena, dan seterusnya. Nah, di sini ada soal contoh ya. Nah, ada berapa ikatan rangkapnya? Ada 2 ya. Ini 1, di sini 2. Lalu penomorannya bagaimana? Ya, penomorannya kita lihat dari yang terdekat. Ya, yang terdekat dengan ikatan rangkap. Atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap, yaitu kita awali dari sebelah kiri. Ya, ini nomor 1-nya di sini, kemudian lanjut. Nah, ini nomor dia mengikat pada atom C yang ketiga. Maka dinomori di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, rantai terpanjangnya adalah 5. Kalau 5 disebut dengan pentena. Nah, 1,3. 1,3 ini dari mana? Karena dia mengikat ikatan rangkap pada atom C pertama dan ketiga. 1, 2, 3. Bukan yang di sini ya, bukan yang di 4, tapi di 3. Nah, kemudian diena. Diena ini karena dia ada 2 ikatan rangkapnya, ya, maka disebut dengan 1,3 pentadiena. Ya, baik ya, Ibu lanjutkan ke next ke berikutnya. Baik ya, nah di sini Ibu akan kasih new slide ya. Nah, ya. Jadi sedikit saja pada alkena ini ya. Pada alkena ini catatan yang perlu diingat yaitu 1, diakhiri dengan kata ena. Kemudian ciri khasnya ada ikatan rangkap 2, yaitu contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian memiliki rumus umum apa? Ini hanya berupa mengingatkan kembali dari penjelasan slide sebelumnya. CnH, rumus molekulnya adalah CnH2n ya. Nah, kemudian tata namanya yang perlu diingat ya. Tata nama alkena yaitu 1, rantai utama harus ada ikatan rangkap 2. Kemudian ya, yang kedua itu nomor pada ikatan rangkap ditulis ya. Nomor pada ikatan rangkap wajib ditulis ya. Yang ketiga ya, penamaan ya harus rantai cabangnya dulu ya. Setelah itu ya rantai utama.
ya, rantai utama atau yang terpanjang. Ya, baik. Nah, di sini coba Ibu akan memberikan contoh kembali, ya. Nah, Ibu akan berikan contoh kembali, yaitu misalnya di sini ada ya, Ibu akan berikan contoh yang agak panjang ya. Nah, di sini C-nya ada berapa? Ya. Bagaimana kalau dia bercabangnya agak berbeda, ya? Nah, ya. Nah, di sini ada ikatan rangkapnya. Kemudian di sini CH3, di sini CH2, kemudian di sini CH2, CH2, H2, H2, H3. Ya, di sini H berapa? H2. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini CH2. Nah, baik, bagaimana penomorannya? Nah, kita lihat dahulu. Carilah rantai yang paling panjang. Rantai yang paling panjang itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, tapi kita perlu perhatikan di sini ada ikatan rangkapnya, ya. Nah, di sini ada ikatan rangkapnya. Ya, maka penomoran rantai terpanjangnya itu yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Maka kita beri nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia ke arah apa? Ke arah sini ya. Ini adalah rantai terpanjangnya, ya. Nah, kemudian lalu ini apa? Ya, nah ini adalah rantai cabang ya. Yang sebelah kiri ini adalah rantai cabang. Atau rantai cabangnya apa namanya? Ini namanya etil ya. Rantai cabangnya etil. Ini disebut etil ya. Nah, kemudian kenapa di sini tidak ada hidrogen lagi? Dia hanya sendiri, tidak mengikat hidrogen lagi, karena dia sudah mengikat 4, ya. 1, 2, 3, 4. Maksimal atom C itu mengikat 4. Maka di sini tidak mengikat lagi gugus hidrogen atau atom hidrogen, ya. Nah, baik ya. Kemudian bagaimanakah penamaannya? Ya, kita perhatikan ini rantai terpanjangnya dimulai dari yang dekat ikatan rangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalau 7 itu disebut dengan apa? Hepta. Ya, heptena. Ya. Nah, ini ada gugus etil, di sini ada rantai terpanjangnya adalah 7 atau disebut dengan heptena. Lalu bagaimanakah penamaannya? Ya, rantai cabangnya dulu ya yang harus diingat, yaitu 2 etil, 5 metil, ya, 1 heptena. Ya, baik ya. Kenapa 2 etil, Bu? Ya, karena rantai atom C ini mengikat rantai cabang yang ke arah kiri. Ya, dia mengikat CH2 dan CH3. Ya, kalau misalnya dibuat senyawa etil atau rumus molekulnya adalah C2H5.
Nah, ini disebut dengan etil. Ya. Kemudian 5 di sini. Ya, di sini ada lagi nih. Kalau mau 5 metil berarti di sini harus ada gugus cabangnya lagi. Di sini ada gugus metil. Ya. Di sini ada gugus metil. Maka 2 etil, 5 metil, 1 heptena. Kenapa 1? Ya karena dia disinilah ya rantai awalnya, ya rantai pertamanya, ya rantai ikatan rangkap 2 itu mengikat pada atom C yang pertama, maka disebut dengan 1 hepten. Ya, baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, pembuatan alkana. Pembuatan alkana ini melalui 4 proses, ya. Yang pertama adalah pemanasan alkana pada suhu 500 derajat Celcius dengan katalis Cr2O3 atau Al2O3, maka menghasilkan menghasilkan apa? Ya, CH2, CH2 dan CH3. Di sini bentuknya gas. Ya. Kemudian mereaksikan monohaloalkana, ya, monohaloalkana. Ya, di sini ada monohaloalkana dengan KOH dalam alkohol. Ya, di sini ada 2 klorobutana, ya, 2 klorobutana direaksikan dengan KOH di dalam alkohol, lalu larutan alkohol menghasilkan 1 butena. Ya, ditambah lagi menghasilkan zat yang lainnya juga KCl dan H2O. Yang ketiga, dengan memanaskan alkohol H2SO4 pekat pada suhu 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Nah, ini melalui proses pemanasan, ya. Cukup tinggi ya. Nah, ini di dalam H2SO4 asam sulfat pekat menghasilkan alkena. Nah, ini adalah senyawa alkena ya. Kemudian eliminasi alkana. Ya, ini dieliminasi itu adalah proses pemisahan ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini posisinya, ini adalah alkena. Maaf ya. Nah, selanjutnya kegunaan alkana, ya, kegunaan alkana ini ada 2, yaitu sebagai bahan polimer, ya, karena mampu mengalami reaksi polimerisasi, ya. Apa itu polimerisasi? Nanti akan kita bahas di kelas 12, ya. Polimerisasi itu contohnya adalah produk-produk plastik. Nah, ini dalam tabel juga ada ya. Nah, jenis plastik, monomer, rumus polimer, dan kegunaannya. Nah, jadi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan monomer dengan monomer menghasilkan produk plastik, yaitu melalui proses polimerisasi. Contohnya ini kegunaannya pada polyvinyl PVC ini kegunaannya pada untuk pembuatan menghasilkan produk pipa PVC. Terus politetrafluoroetena, ya. Maka kegunaannya sebagai pelapis anti lengket dan pengganti logam pada alat listrik. Dan yang terakhir polietena, ya, monomernya etena. Nah, kegunaannya apa? Sebagai bungkus plastik. Nah, banyak lagi di sekitar kita seperti kantong kresek dan lain sebagainya. Ya, produk-produk plastik itu pasti melalui proses polimerisasi. Dan yang terakhir etilen glikol, yaitu untuk menurunkan titik didih radiator kendaraan dan bahan baku pembuatan kain tetoron. Jadi di industri otomotif juga alkena ini yang disebut dengan etilen glikol sangat dibutuhkan karena untuk mencegah suhu radiator menjadi panas, ya. Umumnya kendaraan beroda 4 dan satu lagi pada industri garment, ya. Garment ini membuat kain tetoron yang telah digunakan oleh masyarakat, ya. Baik ya, demikian
pembelajaran hari ini semoga bermanfaat, dan mohon didengarkan atau disimak video ini baik-baik ya, karena sangat bermanfaat untuk persiapan PTS kalian ya. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Boleh bertanya di kolom kelas komen atau langsung japri DM atau melalui WA WhatsApp ya ke Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.